Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai detik ini terus menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan yang kita rasakan saat ini, nikmat Islam dan iman yang terus menetap dalam hati-hati kita. Ini merupakan nikmat terbesar dan anugerah yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah sepatutnya untuk kita mensyukurinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita, selain nikmat-nikmat yang sudah saya sebutkan di awal tadi, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan dan bahkan menjadikan kita sebagai penunjuk dari salah satu kebaikan-kebaikan tersebut. Dan sebab itulah kita mengkaji kitab Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana cara kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas satu poin penting, ya, tentang bagaimana caranya agar supaya kita menjadi bagian dari yang Allah pakai jasa kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Di poin pertama, bulan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang perkara pertama yang bisa menyebabkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah pakai jasanya dalam menuntun kepada hal kebaikan, yaitu Allah Azza wa Jalla khairul fatihin. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuka, sehingga dengan adanya keyakinan yang mantap dalam hati kita bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuka, maka kita pun akan sering-sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita bagian dari orang-orang yang Allah pakai jasanya untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan cara kedua agar supaya kita masuk bagian dari orang-orang yang Allah pakai jasa kita untuk menuntun orang lain kepada kebaikan dan menutup seluruh pintu kejelekan. Di sini penulis mengatakan al-amru tsani, perkara yang kedua, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan agama atau mengikhlaskan segala bentuk macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin ini penulis menegaskan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada tauhid, sebab tauhid itu merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita, yang bisa menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Maka tidak mungkin sebagian dari kita Allah pakai jasanya untuk menuntun yang lain ke dalam jalan-jalan kebaikan, sementara dirinya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, tauhid ini merupakan salah satu cara yang harus dimiliki oleh setiap individu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia Allah pakai untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bisa membuka dan menunjukkan pintu-pintu kebaikan dan menutup segala bentuk pintu-pintu kejelekan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an na'lama anna a'zama mafatihal khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasul din lahu subhanahu wa ta'ala. Kita mesti tahu. Apa yang harus kita tahu? Anna a'zama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq, bahwa pembuka pintu kebaikan yang paling agung dan paling tinggi secara mutlak, tauhidullah jalla wa ala wa ikhlasul din lahu, adalah mentauhidkan Allah jalla jalaluhu dan mengikhlaskan segala bentuk macam peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, potongan dari perkataan muallif dari kitab yang kita pelajari ini adalah di kalimat an na'lama anna a'zama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasul din lahu subhanahu wa ta'ala, memberikan penjelasan kepada kita bahwa penulis menegaskan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan segala bentuk amalan dan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga masing-masing dari kita perlu untuk terus memperbaiki tauhid kita, untuk terus memperbaiki segala bentuk niat kita. Kadangkala jamaah, sesuatu yang tadinya bukan masuk dalam ranah ibadah, namun karena baiknya niat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala catat amalan tersebut sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, perkara niat ini bukanlah perkara yang sepele. Sebab ketika niat kita salah, kita sholat, secara kasat mata sholat itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya ibadah itu seharusnya mendatangkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Akan tetapi ibadah solat yang sudah masuk secara jelas dalam bagian ibadah, itu bisa jadi tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena rusaknya niat kita, karena rusaknya keikhlasan kita. Oleh karena itu keikhlasan dalam berbagai macam amalan itu sangat menentukan. Kualitas amalan kita akan ditentukan oleh baiknya keikhlasan dan niat dari hati-hati kita. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di antara perkara penting yang perlu kita jaga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar istilah tentang tauhid. Tentunya dan seharusnya kita sudah paham apa yang disebut dengan tauhid. Tauhid secara bahasa memang diambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Artinya, kalau kita ambil dari ilmu sharafnya, kata tauhid itu merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi wahada. Yuwahidu itu adalah fi'il mudhari'nya dan tauhid itu adalah masdarnya, yang artinya adalah mengesahkan atau membuatnya satu. Itu secara arti. Akan tetapi dalam istilah syariat adalah tauhid itu berarti adalah ifradullahi bil ibadah. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan tauhid itu merupakan ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala jenis bentuk ibadah. Ada juga yang mengatakan definisi dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pada kajian ini kita tidak akan membahas panjang lebar tentang masalah tauhid, karena memang tema utamanya bukan tentang tauhid, hanya saja
Penulis di sini menegaskan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar supaya kita masuk bagian dari orang-orang yang Allah pakai jasa kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Kita mesti bertauhid dengan benar. Itu intinya. Kemudian di sisi lain selain itu kita perlu untuk terus mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita. Apapun yang kita lakukan mesti kita ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya ikhlas itu jamaah sekalian adalah karena kalau kita berbicara tentang ikhlas berarti kita harus berbicara lawannya yaitu riya atau sum'ah. Gampangnya ikhlas itu adalah ketika kita berbuat tentang sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita tidak ingin dipuji oleh manusia. Artinya kita tidak ingin dianggap oleh orang lain. Ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, lalu kita ingin mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, berarti pada saat itu kita sedang berbuat amalan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih menginginkan pengakuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah kita dari amalan-amalan yang kita kerjakan tidak sama sekali menginginkan pengakuan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bapak kita, ibu kita, tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal. Kita tidak butuh kepada pengakuan mereka. Setelah hati kita betul-betul tidak ada kebutuhan terhadap pengakuan mereka, terhadap pujian mereka, maka insya Allah pada saat itu kita bisa dikatakan masuk bagian dari orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, sekali lagi, ketika dalam hati kita masih terbesit bahwa apa yang kita kerjakan perlu diakui oleh salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, jauh rasanya ya amalan kita ini dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu jemaah sekalian, guru ana pernah mengatakan, orang itu kalau ikhlas tidak lagi peduli apa perkataan manusia. Mau dia dipuji, mau dia dicela, kalau dia ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berpengaruh kepada dia. Dipuji dia tidak terbang, dihina dia tidak tumbang. Kenapa? Karena dia mengerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapat pengakuan baik dari sesama makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, ikhlas ini memang harus dipaksa. Tidak mudah untuk mendatangkan keikhlasan dalam hati kita. Bahkan jemaah sekalian, ketika kita berusaha untuk bangun di malam hari, sholat malam misalkan sholat tahajud ya, sholat witir dan semacamnya, tentunya dalam hati kita pasti ada rasa malas. Kadang kita merasakan sesuatu pokoknya berat rasanya. Berat melangkahkan kaki kita ke kamar mandi atau ke tempat wudhu. Setelah berwudhu masih berat untuk kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir, berat rasanya. Namun jamaah sekalian, perkara-perkara itu harus kita paksakan. Karena ibadah yang istiqomah kita kerjakan itu adalah ibadah yang memang awalnya melalui pemaksaan. Sama halnya ketika misalkan panjenengan menginginkan putra-putrinya rajin membaca Al-Quran. Perlu dipaksa atau tidak? Iya. Awalnya tidak mungkin setiap anak, meskipun mungkin ada 1 atau 2 anak dari sekian juta anak ya, itu yang bisa mengaji tanpa dipaksa. Kita hanya mungkin mengarahkan saja sedikit lalu dia mengikuti arahan kita. Tetapi kebanyakan anak-anak biasanya dia bisa rajin mengaji itu kalau dipaksa. Terus yang kedua kalau ada contoh dari orang tuanya. Makanya orang tua ini kepada anak harus memposisikan diri sebagai qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang benar kepada anaknya. Maka jangan berharap ya, bapak dan ibu sekalian berharap anaknya bisa rajin sholat di masjid sementara bapaknya tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Jangan pernah berharap ya anaknya bisa rajin membaca Al-Quran sementara bapak ibunya di rumah bahkan tidak pernah memegang mushaf Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi suri tauladan yang baik di rumah. Selain itu anak kita perlu dipaksa. Ketika misalkan kita menginginkan anak kita hafal Quran, apa yang perlu kita biasakan dari anak kita? Ya biasakan anak kita untuk setiap hari bersama Al-Quran. Jangan ada 1 hari pun ya kecuali anak kita membersamai Al-Quran. Kalau kita pengen menjadikan anak kita hafidul Quran.
Di lain sisi kita juga harus mencetak lingkungan yang Qur'ani. Contohnya misalkan di situ kita taruh banyak mushaf Al-Qur'an, di meja makan ada mushaf Al-Qur'an, kemudian di kamar ada mushaf Al-Qur'an, di ruang tamu ada mushaf Al-Qur'an, di mana-mana ada Quran, sehingga anak kita terpacu. Oh, di sini ketemu Quran, ke sana ketemu Quran, ke sana lagi ketemu Quran. Bahkan di luar pintu rumah ya, itu ada Quran. Maka anak-anak insya Allah akan terpacu untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena memang lingkungannya kita cetak lingkungan yang Qur'ani. Mencetak lingkungan Qur'ani itu berarti harus dimulai dari orang tua. Makanya kalau kita menginginkan putra-putri kita hafal Al-Quran sementara kita tidak memondokkan anak kita, berarti orang-orang yang tinggal di rumah itu mau tidak mau harus terus bersama Al-Quran. Ustaz, masalahnya anak ini tidak bisa ngaji, Ustaz ya. Ya, minimal kalau antum nggak bisa ngaji, setel merotal ya terus-terusan di rumah. Udah nyalakan merotal ya. Itu sebagai pengganti dari antum nggak bisa ngaji. Nah, karena antum nggak bisa bacanya, kalau mendengarkan insya Allah bisa kan ya. Maka antum berusaha, meskipun tidak bisa baca, coba nyalakan merotal, kemudian antum buka mushafnya, antum berusaha mengikuti ya apa yang dibaca oleh qori'nya dari merotal yang antum putar. Insya Allah di situ antum selain bisa menjadi qudwah hasanah kepada putra-putrinya, antum sekaligus di situ sedang menanam pahala jamaah sekalian. Meskipun antum hanya mendengar, antum tidak bisa membaca. Antum niatnya sebetulnya ingin membaca, tapi karena ada keterbatasan antum tidak bisa baca Quran, maka antum ganti membaca antum dengan mendengarkan dan antum lihat mushaf. Insya Allah Allah catat ya usaha antum itu sama seperti halnya orang yang membaca Al-Quran. Allah Maha tahu insya Allah apa yang ada di hati-hati kita. Kemudian jemaah sekalian kita lanjutkan, wat tauhidu huwa miftahu kulli khair, dan tauhid adalah pembuka segala bentuk macam kebaikan. Wa huwa miftahul jannah, dan tauhid merupakan pembuka pintu surga. Wa qad jaa fi haditsin rawahu al-Hafidz al-Bazzar rahimahullahu ta'ala fi musnadihi an Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah datang sebuah hadis yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Potongan dari kalimat beliau ini jemaah menjelaskan kepada kita bahwa tauhid memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai sebuah kebaikan. Oleh karena itu, beliau di sini mengatakan wat tauhidu huwa miftahu kulli khair. Tauhid yang benar itu adalah pembuka dari seluruh bentuk macam kebaikan. Kebaikan apapun pembukanya adalah tauhid yang benar. Oleh karena itu ketika seseorang tauhidnya benar, maka mudah baginya membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya ketika tauhid dia tidak karuan, tauhidnya salah, maka susah baginya untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Yang terjadi bisa sebaliknya, dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dengan salahnya tauhid yang dia fahami tadi. Wa huwa miftahul jannah. Kemudian tauhid juga disebutkan di sini sebagai kunci surga. Jadi kalau tauhidnya benar jemaah sekalian, itu bisa dijadikan alat untuk membuka pintu surga. Artinya dengan tauhid yang benar, Allah Subhanahu wa taala bisa saja memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Hal ini telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati syahadatu anna la ilaha illallah ya. Pembuka surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Enak sekali ya. Dengan la ilaha illallah kita masuk surga. Benar enak jemaah, betul memang la ilaha illallah itu merupakan kunci surga. Tetapi tidak semudah itu ya. Namanya kunci nanti akan dijelaskan di sini ya. Kalau kita paham kunci itu kan ada gigi-giginya ya. Kalau bahasa kita bahasanya apa kunci itu yang mana kunci? Sebentar jemaah.
Biar jelas ya. Ini kan kunci ya. Nah, di kunci ini kan ada kayak gini loh. Kalau di sini namanya asnan ya. Jadi asnan itu jamak dari sinun, gigi-gigi. Jeriji kalau dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, jadi jeriji ini adalah syarat yang harus dipenuhi nanti dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah tadi bisa menjadi pintu surga. Jadi tidak mudah, bukan kemudian kita mengatakan la ilaha illallah lalu kemudian kita masuk surga. Enak sekali ya. Tinggal mengatakan la ilaha illallah, tidak perlu salat, tidak perlu ngapain kita masuk surga. Tidak seperti itu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Insyaallah akan kami jelaskan setelah ini. Jemaah sekalian, wa hadzal haditsu fi sanadihi maqalun ya. Hadis Miftahul Jannah syahadatu an la ilaha illallah itu di dalam sanadnya atau perawinya itu ada yang cacat ya, ada yang diperbincangkan oleh ulama-ulama hadis ya. Apa cacatnya nanti akan saya jelaskan. Lakinna maknahu haqqun sahihun, tetapi secara maknanya benar dan sahih. Hadisnya tadi perawinya, salah satu perawinya itu ada yang cacat, tetapi makna dari hadis tadi benar dan sahih. Kenapa? La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Walahu syawahidu katsiratun wa dalailu adidatun fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Serta makna dari hadis Miftahul Jannati syahadatu an la ilaha illallah itu memiliki banyak penguat dan banyak dalil dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya dijelaskan di sini ya memiliki kelemahan dalam rantai periwayatannya atau kita kenal dengan istilah sanadnya. Kenapa? Karena ada salah satu sanad atau perawi dari hadis ini namanya Syahr bin Hausab, itu tidak mendengar hadis ini langsung dari Mu'ad, tetapi dia menyandarkan hadis ini langsung kepada Mu'ad. Artinya dia aslinya mendengarnya dari orang lain, tetapi dia langsung menyandarkannya kepada Mu'ad, sehingga menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Oleh karena itu dalam sanadnya hadis ini dikatakan dhaif sanadnya, tetapi artinya atau makna hadisnya benar. Makna dari hadis ini meskipun dalam rawinya itu dikatakan ada yang dhaif, tetap maknanya benar dan termasuk yang sahih. Kenapa? Karena ada dalil lain yang mendukung. Apa dalilnya? Dalilnya salah satunya di sini disebutkan oleh penulis, la utilu bidzikriha. Tentunya saya tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan tentang perkara tadi ya, karena memang ini bukan pembahasan mustalahul hadis. Jadi kalau panjenengan jemaah sekalian ingin mempelajari tentang masalah sanad, rawi dan semacamnya, itu silakan belajar namanya ilmu mustalahul hadis. Itu adalah ilmu yang membedah secara rinci tentang masalah periwayatan hadis. Kapan hadis itu dikatakan hadis dhaif, kapan hadis itu dikategorikan hadis hasan, kapan hadis itu dikategorikan hadis sahih, itu nanti antum belajar di salah satunya ilmu mustalahul hadis ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini penulis mengatakan lakin min awdahiha ma kharrajahu Muslimun min hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Akan tetapi kata beliau ya, di antara dalil-dalil yang menjelaskan makna hadis Miftahul Jannati alla ilaha illallah ya, syahadatu alla ilaha illallah tadi adalah salah satunya hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ma min abdin yatawaddau fayublighul wudu'a aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah seorang hamba yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Seperti apa jemaah wudu yang sempurna itu jemaah? Di sini kan disebutkan, tidaklah seorang hamba berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Pertanyaannya sekarang adalah, wudu yang sempurna itu yang seperti apa? Kan antum pasti setiap mau melaksanakan sholat berwudu kan ya? Yang dikatakan wudu sempurna itu yang seperti apa jemaah? Jawabannya gampang jemaah.
Wudu yang sesuai dengan tata cara Rasulullah. Ya, pertanyaannya, wudu yang sesuai tata cara Rasulullah itu yang seperti apa? Bismillah. Masya Allah. Tawadhu semua ya jamaah sini. Apa jemaah? Membaca niat duluan. Yuk. Kalau antum tidak niat ya nggak sah wudunya ya. Ya, coba sekarang kita bedah sedikit tentang masalah wudu ya. Jamaah, sebelum kita berwudu, sunnahnya itu ngapain dulu jemaah? Berarti wudu yang sempurna itu adalah selain kita melaksanakan rukun wajibnya wudu, kita juga mengerjakan atau melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Itu namanya wudu yang sempurna. Coba sebutkan salah satu sunnah-sunnah wudu. Ketika kita mau berwudu, yang pertama kali kita lakukan apa jemaah? Otomatis pasti niat ya. Beda. Apa yang pertama kali antum harus lakukan apa? Baca Bismillah. Betul jemaah? Jadi antum mau buka keran, baca Bismillah. Kemudian basuh muka. Kalau antum langsung ke muka, berarti antum langsung masuk ke rukun wudu yang wajib, mencuci tangan. Jemaah, paham ya? Berapa kali jemaah? Berapa kali? 1. Iya, cuci tangannya itu dicuci berapa kali? Sunnahnya? Waduh, antum ngamalin sunnah wudu apa enggak ini? Iya, masya Allah luar biasa beliau. Kemudian setelah cuci tangan, ya 3 kali ngapain jemaah? Ya, madmadah wal istinsyaq namanya ya. Kumur sama menghirup air dari hidung ya. Jadi kita kumur ngambil dari satu tangan seperti ini ya. Nah, langsung dimasukkan ke mulut sama hidung. Apakah ini masuk bagian dari wajibnya wudu? Tidak. Ini masuk sunnah wudu ya. Antum kalau wudu kayak gitu kan jemaah ya? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Biasanya apalagi buru-buru sudah masbuk ya, langsung masuk kamar mandi. Ya, betul jemaah ya. Nah, jadi berwudu yang betul itu harus diperhatikan jemaah. Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba berwudu dan menyempurnakan wudunya. Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang kita laksanakan sunnah-sunnah wudunya. Baru setelah madmadah wal istinsyaq tadi, itu antum baru masuk ke rukun wudu yang wajib, yaitu langsung apa? Rukun wudu yang pertama apa? Basuh muka. Pertanyaannya sekarang, di mana batasan muka? Ayo, wajah. Iya, wajah itu, wajah atau muka itu mana batasannya? Yang harus terkena air wudu. Atasnya mana? Afwan ya, ini tempat awal tumbuhnya rambut. Bawahnya apa? Apa gini-gini ya, ya, dagu ya. Ya dagu. Jadi di sini kalau antum perhatikan ya, antum sentuh di sini kan ada tulang nih kan ya. Nah, tulang ya. Nah, air wudu antum harus sampai sini ya. Nah, di sini kan setelah tulang kan ada belakangnya langsung masuk daging kan ya. Nah, jadi dagu yang bagian sini harus kena. Samping kanan kirinya mana coba? Telinga kanan, telinga kiri. Sini berarti. Enggak, sini ya. Nah, jadi antum kalau wudu yang harus kena ya air wudu itu gini jemaah. Jadi pokoknya yang masuk bagian muka, awal tumbuhnya rambut sini berarti ya antum tinggal ini. Ustaz afwan Ustaz, ana botak Ustaz ya. Jadi rambutnya di sini. Di mana berarti awal tumbuhnya rambutnya? Tetap kita ngitung apa namanya? Tempat tumbuhnya rambut secara umum ya. Jadi kalau botak itu kan ini jemaah, bagian dari kekurangan. Jadi Ustaz, ini ana baru tumbuh rambut di sini. Apakah ana kemudian mencuci muka dari sini? Tidak ya. Tidak, karena itu masuk bagian kepala ya. Secara umum ya, awal tumbuhnya rambut itu di bagian sini. Berarti antum ya alhamdulillah bersyukur ya yang tidak Allah uji dengan kebotakan. Kenapa? Tapi botak itu jemaah itu adalah ujian ya. Bahkan itu pernah Rasulullah ceritakan dalam salah satu hadisnya. Ketika Rasulullah menceritakan tentang orang yang buta, kemudian orang yang Allah uji dengan kebotakan dan Allah uji dengan apa satunya lupa ya. Ada itu Allah sebutkan cerita 3 orang ini Allah sebutkan dalam satu teks hadis panjang hadisnya ya. Salah satunya adalah orang yang botak tadi ya. Jadi botak itu ternyata adalah ujian jemaah, ternyata ujian kesabaran buat kita mampu menerima takdir Allah berupa kebotakan atau tidak ya. Jadi jemaah sekalian kembali lagi kepada anggota muka bagian muka yang harus terkena air wudu tadi ya. Jadi atasnya awal tumbuhnya rambut, kemudian antum sampai sini ya. Nah, ini ya.
Jadi perhatikan, jangan kemudian antum wudu, nah yang ininya agak kena. Kenapa? Karena ana sering ya mendapati ya muslim pasti karena wudu dia ya, pasti muslim dia karena wudu. Saudara kita wudu, tapi wudunya ya, mohon maaf ini jemaah, coba ana berdiri sebentar ya. Ketika di keran ya, nah kayak gini wudunya. Otomatis bagian sininya pasti tidak kena air wudu, sah wudunya. Untuk menentukan itu sah atau tidaknya, kalau bagian muka tidak seluruhnya kena air wudu, berarti wudunya enggak sah. Karena pertama dari rukun wudu yang pertama itu adalah membasuh muka kita, dan yang masuk kategori bagian muka itu harus semuanya kena air. Maka kalau wudu jangan buru-buru jemaah, meskipun antum sudah masbuk ya, jangan terburu-buru, pastikan semua mukanya ini kena. Ya, mencuci muka ini berapa kali jemaah? Ghuslul wajhi salasa marrat ya, tiga kali. Kemudian setelah itu ya sampai setelahnya ya. Ya insyaallah ana yakin antum pasti sudah mengerti urutan-urutan wudu. Semuanya dimulai nanti dari anggota yang kanan ya, tangan kanan dulu ya. Kemudian jemaah setelah selesai berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu kemudian membaca doa setelah berwudu. Salah satunya di sini disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Biasanya jamaah sekalian kalau dalam teks doanya itu ada tambahannya Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka orang berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu kemudian dia membaca doa. Di salah satu kalimat doa yang kita baca setelah kita berwudu ini ada kalimat tauhid namanya, la ilaha illallah. Apa yang Rasulullah katakan di sini? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu. Kecuali 8 pintu surga Allah bukakan untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya'ah, mau masuk dari pintu manapun. Pertanyaannya sekarang, di sini kan beliau penulis menjelaskan ada 8 pintu surga. Apa saja pintu surga yang 8 itu, jemaah? Ayo jemaah. Rayyan. Pintu apa itu? Iya, Ar-Rayyan itu pintu yang dimasuki oleh siapa? Orang-orang yang rajin berpuasa. Ustadz, berarti orang yang rajin yang puasa di bulan Ramadan masuk Ustadz? Ya bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang rajin ibadah sunnah ya. Karena kalau ibadah puasa wajib semuanya wajib ya jemaah sekalian. Kemudian benar itu. Yang kedua, kan ada 8 tadi. Coba ini yang pertama tadi pintu Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Yang kedua, pintu haji. Oke, kita tampung dulu. Bener enggak nanti ya? Pintu taubat. Terus 3 lagi. Salat, terus zakat, sedekah. Terus 5 ya. Jihad, 6 terus. Berarti kurang 2. Terus apa? Apa tadi? Pintu belajar. Oh iya, enggak usah takut salah jemaah. Benar tadi, zikir ya. Antum tanya Google Map ya? Google Map. Tanya Mbah Google antum ya? Oh enggak ya. Hati-hati sama Mbah Google. Mbah Google itu kadang menyesatkan ya. Ya. Taib. Insyaallah yang antum sebutkan tadi masuk ya. Masuk. Hanya saja yang disepakati oleh para ulama itu 4 ya. Ya, 4. 4-nya itu masih menjadi perdebatan. Saya jelaskan 4 pintu surga yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah tadi pintu Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Yang kedua pintu salat. Ya, pintu salat yang dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Tentunya dia tidak hanya salat wajib, tapi rajin salat sunnah. Kemudian pintu sedekah tadi itu adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Ustaz, selama ini ana hanya berinfak dan bersedekah kepada istri, Ustaz, apakah itu juga masuk bagian dari sedekah? Iya, masuk. Ya. Bahkan kata Rasulullah, sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan kepada orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita
bersedekah dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungan famili dengan kita, itu kita mendapatkan satu pahala saja, yaitu pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang yang masih ada hubungan famili dengan kita, dan tentunya dia membutuhkan ya, kalau dia tidak membutuhkan tentunya lebih utama kepada orang yang tidak ada hubungan famili. Sekarang kita bersedekah kepada orang yang mempunyai hubungan famili dengan kita, ada saudara, hubungan saudara dengan kita, dan dia memang layak untuk kita berikan sedekah. Maka dalam hal ini kita mendapatkan dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala apa jemaah? Menyambung silaturahmi. Makanya jemaah, insya Allah antum sedekah sama ibu antum, sama adik antum, paman antum, bibi antum, ya, dan orang-orang yang masih ada hubungan saudara dengan antum, itu pahalanya dua jemaah ya. Dua, utamakan sedekah itu dari orang-orang terdekat kita, minal aqrabin ya, dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kecuali misalkan keluarga antum, saudara antum semuanya adalah orang mampu, ya sudah, antum kepada fakir miskin, kepada para duafa. Kalau memang keluarga antum semuanya adalah orang-orang yang mampu, tapi kalau masih ada satu dua yang tidak mampu, berarti antum sedekahnya yang paling utama kepada mereka. Kemudian kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, tetangga kanan kiri kita, kalau ada ya perlu kita perhatikan, karena memang ada teks secara khusus ya, kita itu harus berbuat baik kepada jiron-jiron kita. Jadi jiron itu sebetulnya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab jemaah. Jiron itu artinya tetangga ya, itu bahasa Arab artinya tetangga. Makanya negeri jiran, biasanya Malaysia itu kan sering diistilahkan dengan istilah negeri jiran, maksudnya negeri tetangga ya. Jiron itu diambil adalah bahasa Arab aslinya, artinya ya tetangga tadi ya. Jadi banyak bahasa Indonesia itu pada dasarnya yang ngambilnya dari bahasa Indonesia. Berapa tadi cuma sudah? 3 ya. Kemudian yang keempat ini yang disepakati ulama adalah pintu babul jihad, pintu jihad yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisanya itu masih diperdebatkan mana yang sahih, mana yang enggak ya. Tapi setidaknya ada 8 yang diperdebatkan itu. Salah satunya adalah namanya babul kadhiminal ghaidha, pintu bagi mereka yang terbiasa menahan amarah dan mudah memaafkan. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi pintu yang akan dimasuki ya dari pintu ini adalah orang-orang yang terbiasa menahan amarah dan mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Yang kedua, dari sisa yang masih diperdebatkan. Tadi anak nyebutkan ada sekitar ada 8 ya. 4 ya. Dari 8 yang disebutkan Rasulullah tadi, ada 4 itu yang disepakati ulama, kemudian 4-nya masih diperdebatkan. Jadi 4-nya adalah salah satu dari 8 yang ingin saya sebutkan ini ya. Kemudian yang kedua dari yang masih diperdebatkan adalah babul aiman. Babul aiman itu pintu kanan maksudnya ya. Siapa yang akan masuk dari sini? Orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki tingkat tawakal yang tinggi itu akan masuk surga dari babul aiman. Kemudian yang ketiga yang masih diperdebatkan juga adalah babut taubah, pintu taubat bagi mereka yang meninggal kemudian dia sebelum meninggal itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memenuhi segala bentuk macam syarat taubatnya. Kemudian ada namanya babul walid ya. Di dalam surga itu namanya ada babul walid. Babul walid ini adalah pintu bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, nanti ada pintunya di surga menurut keterangan para ulama ya. Kemudian yang keenam ada namanya babul haji. Jadi apa namanya? Pintu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian ada namanya babul dzikri ya. Orang pintu zikir namanya tadi seperti yang sudah disebutkan beliau. Ada juga namanya babul ilmi, pintu yang akan dimasuki oleh orang yang gemar menuntut ilmu. Insyaallah antum semua ini insyaallah ya akan masuk surga dari pintu ini ya. Nah, jadi 8 yang ana sebutkan terakhir ini jemaah adalah pintu-pintu surga yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Coba jemaah sebutkan lagi 4 yang sudah disepakati tadi. Yang pertama adalah Ar-Rayyan, pintu yang dimasuki oleh siapa? Terus kemudian yang kedua
babus shalah, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin mendirikan ibadah salat. Kemudian yang ketiga, pintu sedekah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin dan gemar bersedekah. Kemudian yang keempat, babul jihad, ini yang disepakati. Adapun yang lain itu masih masuk dalam perdebatan. Thaib jemaah sekalian, kita lanjutkan ya. Intinya dalam hadis itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa siapapun dari umatnya, termasuk kita semua pastinya, yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, dan setelah berwudu dengan wudu yang sempurna dia berdoa setelah berwudu, asyhadu an apa tadi? Wudunya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka Allah janjikan kepada dia masuk surga dari 8 pintu surga, dari pintu mana saja yang dia mau tentunya. Karena di situ ada kalimat tauhid, maka kalimat tauhidnya harus memenuhi persyaratannya. Insyaallah nanti di sini dijelasin, jemaah. Kalau sudah sampai nanti pasti dijelaskan ya. Ada di sini. Di sini disebutkan syaratnya kalimat tauhid itu ada 7 ya. Nanti akan kalau sudah sampai insyaallah akan jelaskan. Kemudian kita lanjutkan di sini jemaah sekalian. Fat tauhidu miftahul jannati. Jadi muallif mengatakan di sini tauhid itu adalah pintu kunci surga ya. Fat tauhidu miftahul jannah. Tauhid adalah kunci surga. Wa man lam ya'ti bihadzal miftah alladhi huwa tauhid la yadkhulul jannah. Dan siapapun, karena tauhid ini merupakan kunci surga, siapapun yang datang dengan tidak membawa kunci surga, maka dia tidak akan bisa memasuki surga. Saya jelaskan lagi ya, Mak. Tauhid dikatakan adalah kunci surga. Oleh karena itu, siapapun dari hamba Allah, kita semua yang datang ya dengan menghadap Allah, maksudnya datang menghadap Allah dengan tidak membawa kunci surga tadi, maka dia tidak mungkin bisa memasuki surga. Gampangnya, masjid ini misalkan ada kuncinya ya, dikunci. Yang bawa cuma takmir ya. Biasanya dibuka ketika jam sholat aja, karena ada masjid yang dibuka pas jam sholat aja jemaah ya. Ada ya. Tapi kayaknya kalau di sini insyaallah 24 jam buka ya. Buka ya Pak Tamir ya. Buka Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah ya. Misalkan ya, masjid ini saya contohkan masjid aja. Masjid ya. Ini kan ada 1, 2, 3 pintu ya. Ada 3 ya. Nah, 5. Masya Allah. Enggak, yang ini aja ya. Enggak usah yang sana kan enggak kelihatan ya. Ana menyebutkan yang terlihat oleh mata saja ya. Ini ada kurang lebih 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ada 3 pintu masuk. Semuanya dikunci. Yang membawa kunci cuma takmir. Kira-kira jemaah yang datang yang enggak membawa kunci bisa masuk enggak? Ya enggak bisa. Ya. Sama demikian orang yang nanti datang menghadap Allah dengan kedatangannya itu tidak membawa kunci surga, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Demikian sebaliknya, orang yang datang dengan membawa kuncinya pasti dia bisa masuk surga. Oleh karena itu, walihada qala Allah Subhanahu wa taala 'anil kuffari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ya. Bisa dicek ya. La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir ya. Apa yang tidak akan dibukakan untuk mereka? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan pernah bisa memasuki surga-surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Bayangin jemaah ya. Orang-orang kafir itu ya, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak akan pernah bisa menembus pintu langit dan tidak akan bisa mampu memasuki surga. Sampai kapan? Sampai apa namanya tadi dikatakan di sini hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai
Ada onta masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya, mungkin enggak onta itu masuk ke lubang jarum? Onta yang begitu besar masuk ke lubang jarum yang kecil, mungkin enggak jemaah? Tidak mungkin. Ayat ini ya adalah masuk dari keindahan Al-Quran. Itulah keindahan ayat-ayat Al-Quran kalamullah. Allah memperumpamakan sesuatu yang sudah pasti tidak mungkin terjadi ya. Yaitu dalam hal ini adalah orang kafir itu tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak mungkin. Sehingga Allah perumpamakan sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Sampai kiamat jemaah sekalian, itu tidak akan mungkin unta itu masuk ke lubang jarum. Bayangin, jangankan unta, antum tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Betul enggak? Jarum kan kecil toh. Coba sebesar-besar jarum suntik ya coba. Siapa lubangnya? Antum bisa masuk? Enggak kan ya? Bahkan anak antum juga enggak bisa masuk kan? Jari kita bahkan mungkin tidak bisa masuk jemaah ya. Ini onta yang Allah beri ibaratkan sini. Sampai onta ya, sampai ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan mungkin selama-lamanya masuk ke dalam surga walaupun di dunia dia adalah pelaku kebaikan. Kalau kita mau lihat orang-orang yang non muslim ya, kita katakan orang-orang kafir ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Banyak dari mereka yang secara kasat mata itu baik ya. Ada yang dari mereka ada yang dermawan, masya Allah luar biasa kan ya. Banyak kan antum melihat orang-orang kafir tapi dia dermawan, bahkan lebih dermawan dari orang-orang muslim. Ada enggak? Ada. Yang secara kasat mata orang-orang kafir lebih baik ya perbuatannya dari orang-orang muslim itu ada. Hanya saja jamaah sekalian, kebaikan yang dia lakukan selama di dunia itu tidak akan berarti ketika dia dalam hatinya tidak ada keimanan, tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan terselamatkan di akhirat nanti. Amalannya sebanyak apapun kebaikannya di dunia tidak akan dianggap. Dan hal ini telah terjadi kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jemaah? Beliau begitu membantu dakwah Rasulullah. Bahkan beliau ada di barisan pertama ketika ada orang-orang kafir mau mengganggu Rasulullah. Namun beliau pamannya tetap ketika meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wahai paman, katakan la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini meskipun engkau tidak sempat sholat, meskipun engkau tidak sempat berbuat amal kebaikan yang lain, tapi kalimat ini nanti bisa aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berkehendak lain, pamannya tetap meninggal dalam keadaan kafir, dan itu telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang yang akan mengingkari ya, kalau paman Rasulullah itu tidak mati dalam keadaan kafir, di Quran sudah dijelaskan. Kalau paman Rasulullah itu meninggalnya dalam keadaan kafir, sehingga Rasulullah menangis bersedih sesedih-sedihnya, sehingga Allah menegurnya beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau mau, tetapi Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena hidayah itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa mengarahkan. Oleh karena itu para dai ya, atau antum yang mengajak teman-teman antum, saudara antum dalam kebaikan, cukup menyampaikan, tidak perlu memaksa dia sampai masuk ya. Urusan dia masuk atau enggak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, tidak perlu memaksakan. Kalau dia mau menerima alhamdulillah, kalau tidak pun ya sudah, kita sudah lepas tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, sepertinya sudah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih di poin yang sama. Ini insyaallah masih banyak dan masih ada syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang perlu kita pelajari bersama, sehingga kita bisa memastikan diri kita masing-masing apakah selama ini tauhid kita sudah benar ataukah tauhid kita masih ada yang perlu dibenahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita di barisan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membersamakan kita beserta orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan Allah matikan kita di jalannya dengan
tetap ada keimanan dan keislaman dalam hati kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dan keluarga kita semua ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.